Haleluya, Shalom Elohim, segala hormat, kemuliaan, syukur, puji-pujian bagi Bapa Yahweh, Swahmasya Elohim, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Shalom kepada semua Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini, Tuhan sekali lagi menggerakkan di hati saya untuk mengungsikan tentang masa yang sedang berjalan pada saat ketika ini adalah masa belas kasihan Bapa di dalam hukum penalti. Dan ketika saya berbicara kepada Tuhan, saya ingin mengetahui lebih jelas. Saya katakan, Bapa, saya tidak tahu bagaimana ingin menyatakan kepada dunia berkenaan dengan belas kasihan-Mu Bapa di dalam hukum penalti ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang sudah mendengar beberapa kesaksian daripada anak-anak Tuhan mengenai belas kasihan Tuhan, hukum penalti ini, yang mana sudah juga disampaikan oleh hamba Tuhan mempelainya Ibu Faye Hamdani dan juga Pangeran Ilahi di dalam Roh Alpha dan Omega itu yang berbicara memakai tubuh casing Pak Aditya Nugrahanto. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Dan pada saat ketika ini kita sudah melihat tampil banyak saksi sudah menyatakan perkara ini. Bahkan Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri sudah memakai tubuh orang yang paling taat pada ketika ini, Pak Aditya Nugrahanto, di mana firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 18, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, pada saat hari ini ketika saya merenungkan hal ini yang Tuhan nyatakan di hati saya sangat jelas. Suatu pagi Tuhan mengatakan seperti ini, ramai orang mengaku hidup ada Roh Kudus dan berdoa berbahasa roh. Tetapi bila Roh kebenaran berbicara di penutupan zaman ini, yaitu Roh Alfa dan Omega, ternyata mereka tidak mengenal aku. Mereka mengatakan aku sesat, gila, dan tidak masuk akal. Bila pula aku bekerja mengikut akal logika manusia debu tanah, aku bekerja seturut rencanaku, kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang saya kasih dalam Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan yang sungguh ajaib itu pada penutupan zaman ini menguji iman anak-anaknya pada ketika ini. Kalau pada zaman dahulu kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kita membaca kitab Henok, yang kisah Henok yang hidup bergaul dengan Tuhan, bagaimana dia tidak mati tetapi diangkat oleh Tuhan. Kita membaca bagaimana kisah Nabi Nuh, Musa, Abraham, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi kali ini di penutupan zaman ini, kata Tuhan, kita sendirilah yang akan menuliskan cerita kehidupan apakah yang kita lalui pada saat ketika ini. Dan Tuhan mengatakan Dia yang memulai zaman ini, yaitu Adam yang pertama, dan Dia juga yang datang menutup zaman ini. Dia sudah datang dan sedang mau menutup zaman ini, yaitu Adam yang akhir, dan Dia membawa anak-anaknya untuk pindah ke kerajaan 1000 tahun damai. Dan seperti ada tertulis di dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 45, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, di penutupan zaman ini kita akan mendengar banyak rahasia-rahasia surga yang disampaikan. Kitab-kitab yang dimeteraikan, yang dirahasiakan sudah dibukakan. Dan ramai orang tidak dapat menanggapinya karena gagal menembus dimensi roh dan kebenaran. Oleh pada pagi hari ini, sekali lagi Bapak berbicara kepada saya bahwa standar Tuhan tidak sama dengan standar dunia. Seperti mana yang kita lihat ketika Yosua dan Kaleb pergi mengintai bersama dengan 8 orang pengintai, di mana 10 orang diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Hanya 2 orang yang menggunakan iman.
Tetapi sementara yang majority menggunakan akal logikanya, mengatakan tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Nah, pada pagi hari ini Tuhan berbicara sekali lagi kepada saya, anakku, pada ketika penutupan zaman ini, iman harus berjalan di depan sementara akal logika di belakang. Iman anak-anakku seharusnya terus naik dan naik untuk dapat menangkap isi hatiku, untuk dapat mengetahui rahasia-rahasia surgaku yang kubukakan pada saat ini. Tetapi kata Bapa, dia sungguh merasa sedih karena ramai anak-anak Tuhan tidak mengenal isi hatinya. Ketika saya menutup mata pada minggu ini, pada minggu yang lalu, saya merasakan begitu beratnya, begitu menangisnya Bapa. Ketika kami di dalam ibadah, ketika ada di antara kami yang melihat di dalam penglihatan dalam alam roh, Bapa sendiri menangis melihat dunia anak-anaknya yang tidak mengenal isi hatinya, yang tidak mengerti akan proses penutupan zaman ini. Dan ketika saya berdoa, Bapa, seperti apakah harus kami nyatakan kepada dunia, bagaimana harus kami menyatakan tentang penutupan zaman ini? Bapak mengatakan, aku ini Bapak yang penuh dengan kasih. Aku tidak mau ada di antara kalian yang terhilang. Tetapi kata Bapak, ramai yang tidak dapat menerima hukum penalti, di mana seperti seorang penjahat yang telah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, asal dia percaya saja, maka dia akan diselamatkan. Demikianlah hukum penalti ini. Asalkan kita percaya saja kepada meterai yang telah dibukakan pada akhir masa ini, bahwa paspor untuk masuk ke kerajaan 1000 tahun damai adalah Aditya Nugrahanto. Dan iman kita tetaplah iman yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman yang hidup, yang berkuasa, yang turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dan Bapa kita adalah Bapa Yahweh, Yeshua Hamasya Elohim, di mana para malaikatnya, malaikat Mikael, malaikat Uriel, malaikat Gabriel, yang akan berjaga di pintu masuk kerajaan 1000 tahun damai. Dan inilah yang tidak dapat ditangkap oleh banyak anak-anak Tuhan pada ketika ini, karena mereka terlalu mengandalkan akal logika manusia. Marilah kita menembus dimensi roh dan kebenaran pada masa ini, detik yang terakhir ini. Belas kasihan sangat Bapa seperti seorang anak yang menuntut hartanya, lalu meninggalkan bapaknya. Demikianlah anak-anak Tuhan pada ketika ini yang telah memilih dunia ini. Bapak sangat berbelas kasihan. Bapak membuka pintu belas kasihannya itu melalui hukum penalti. Kata Bapak, kembalilah kepadaku. Berdoalah, bertobatlah dengan sungguh-sungguh di kakiku, walaupun engkau telah menerima tanda binatang itu. Tetapi ramai anak-anak Tuhan tidak menanggapi ini, tidak memahami akan tanda binatang ini, karena mereka terlalu terbuai dengan dunia ini. Dan masa itu, apabila masa itu berakhir, di sanalah kita akan melihat penderitaan yang tidak dapat kita tanggung dengan tubuh jasmani kita ini. Tapi pada saat ketika ini, mari kita merendahkan diri, kita memahami isi hati Bapa di dalam hukum penalti ini, terpulang kepada kita untuk menerimanya ataupun tidak, karena Tuhan memberikan hak kebebasan itu kepada kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.